Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana, NIM C1C021225. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan. Yang pertama, stelsel dalam pemungutan pajak. Pajak merupakan sistem yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang salah satunya juga mengatur tata cara pemungutan. Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu stelsel nyata, stelsel fiktif, dan stelsel campuran. Yang pertama, stelsel nyata atau real. Stelsel nyata merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan oleh objek atau penghasilan diperoleh sesungguhnya. Mengetahui dengan kondisi demikian, pemungutan pajak baru dilakukan pada akhir tahun. Yang kedua, stelsel campuran. Jenis stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif. Pada awal tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarkan pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Yang ketiga, stelsel fiktif. Jenis pemungutan pajak ini yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Anggapan yang dimaksud di sini dapat bermacam-macam jalan pikirannya, tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan. Misalnya, penghasilan suatu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Yang kedua, kendala dalam pemungutan pajak. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang. Kadang-kadang dengan jelas melarang undang-undang tidak sesuai dengan tujuan membuat undang-undang. Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Kedua, pindah lokasi. Ketiga, penghindaran pajak secara yuridis. Keempat, pengelakan pajak. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Yang kelima, banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi. Yang ketiga, peraturan pelaksanaan undang-undang sering tidak konsisten. Yang keenam, birokrasi yang berbelit-belit. Yang ketiga, bentuk perlawanan pajak. Perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak, sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Perlawanan terhadap pajak terdiri dari perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan pasif terhadap pajak, perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi, perkembangan moral, dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Contohnya, kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang di rumah atau dibelikan emas, bukanlah mereka menghindari pajak penghasilan dari bunga, tetapi belum terbiasa dengan perbankan. Yang kedua, perlawanan aktif. Contohnya, penghindaran pajak, penggelapan pajak. Pihak-pihak yang terkait dalam perpajakan. Yang pertama, Menteri Keuangan RI, 2 Wakil Komisi DPR, 3 Sekjen Kemenkeu, 4 Sekjen Kemendikbud, 5 Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdiktif, 6 orang pribadi,
7. Warisan yang belum terbagi. 8. Badan subjek pajak. 9. Badan usaha tetap. Penggolongan pajak. Pajak langsung dan pajak tidak langsung. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pajak langsung dan pajak tidak langsung merupakan kategori jenis pajak yang dikelompokkan berdasarkan cara pemungutannya. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Seorang anak misalnya tidak boleh mengalihkan pajak kepada orang tuanya, begitupun seorang suami tidak boleh mengalihkan kewajiban pajaknya pada istri. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain. Yang kedua, pajak subjektif dan pajak objektif. Kemudian ada jenis pajak yang digolongkan berdasarkan sifatnya, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, sedangkan pajak objektif berpangkal kepada objeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh, pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPh yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Pajak objektif merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai PPN dari barang yang dikenakan pajak. Yang ketiga, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dan pajak daerah merupakan jenis pajak yang pengelompokannya berdasarkan pada lembaga pemungutannya. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, sebagian besar dikelola oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP). Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Proses administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan pajak pusat atau nasional, pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administrasinya dilaksanakan di kantor dinas pendapatan daerah atau kantor pajak daerah atau kantor sejenis yang dibawahi oleh pemerintahan daerah setempat. Banyak yang mengira jika pajak pusat dan pajak daerah berdiri sendiri karena hasil dari pajak pusat dan pajak daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing. Pajak pusat dan pajak daerah bersinergi satu sama lain dalam membangun Indonesia secara nasional dari Aceh hingga Papua. Pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik jika ada kesesuaian program kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh jenis-jenis pajak pusat dan pajak daerah. Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan yang dikelola oleh pemerintahan daerah. 1. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan motor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.